Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Linux Fundamental part kedua ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, yang part satunya bisa cari di playlist di Ethical Hacking Indonesia. Di situ disediakan part 1 sampai part 3 harusnya. Ini yang part keduanya. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman subscribe dulu, like dulu video ini supaya kita makin berkembang lah. Oke. Jadi yang paling penting juga teman-teman sediakan note atau catatan ya dalam nonton video ini supaya nanti bisa diulangi gitu, nanti bisa dipelajari kembali gitu. Catat hal-hal penting dalam materi kali ini gitu. Oke. Di depan kita sudah ada sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada Virtual Oracle VirtualBox, itu ada dari Kali Linux juga, sama sebelahnya juga sama, tapi ini namanya Ethical Hacking Indonesia Labs. Terus dari VMware Workstation 17 player ya. Jadi keduanya sama Kali Linux tapi beda OS ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak tahu apa itu VirtualBox, jadi dalam suatu operasi sistem itu, misalnya saya sekarang kan pakai Windows sebagai base, sebagai hostnya ya, itu di dalam Windows itu ada Linuxnya gitu. Jadi teman-teman bisa coba searching atau baca-baca tentang VirtualBox atau virtual mesin ya, virtual mesin. Oke. Yang pertama-tama yang perlu kita bahas itu adalah, kalau kita adalah seorang ethical hacker, kalau ketika kita ingin masuk ke dalam sebuah server target kita, itu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya. Nah, jadi yang pertama yang mau kita bahas itu adalah SSH ya. Jadi ini sangat esensial sekali untuk pengetahuan teman-teman tentang Linux ya. Jadi kita menggunakan SSH atau secure shell ya. Jadi itu merupakan shell atau tempat membuat perintah ke server, dari klien ke server, begitupun sebaliknya. Tapi lebih seringnya itu ya dari klien ke server. Oke, jadi SSH ini sendiri dibuat untuk menghubungkan atau untuk berkomunikasi antara dua komputer dengan metode enkripsi ya. Jadi teman-teman kalau tahu SSH sebelumnya itu memang dibuat untuk aman, itu namanya juga secure shell gitu. Jadi menggunakan metode enkripsi. Jadi ini lebih baik atau lebih tepat digunakan dan lebih aman daripada telnet dan airlogin ya. Kalau teman-teman tahu telnet atau airlogin itu lebih bagus lagi. Itu tidak menggunakan enkripsi, sehingga kalau data yang ditransmisikan itu bisa dibaca oleh pihak ketiga gitu. Oke, saya rasa itu dulu. Jadi protokol SSH ini menggunakan mekanisme pertukaran kunci ya, jadi atau key exchange. Jadi menggunakan yang kita sebut sebagai Diffie-Hellman atau Diffie-Hellman untuk membangun sesi yang aman antara klien dan server. Jadi menggunakan metode enkripsi asimetris ya. Jadi key publicnya itu ditukar gitu. Jadi key public yang kita punya itu kita berikan aja ke server, lalu kita konekkan ke dalam servernya gitu. Jadi kita pegang key privatnya, terus di servernya itu adalah key publicnya. Jadi ketika kita ingin menghubungkan koneksi kita ke server, itu kita akan diberikan tantangan atau ditanya, apa betulkah orang ini yang mempunyai jalur komunikasi ini. Nah, dengan key privat ini kita jadikan sebagai identitas kita untuk kemudian dikenali oleh key public itu, sehingga kita bisa terkoneksi ke server. Oke. Jadi itu adalah pemahaman fundamental tentang SSH, dan di sini kita akan sedikit berbicara atau sedikit mempraktekkan bagaimana cara koneksi ke SSH itu. Nah, itu adalah gunanya kita di sini ada dua mesin ya, ada dua VirtualBox di sini, karena kita akan mencoba gimana cara runningnya, gimana cara
menghentikannya juga gitu. Oke, tapi ini adalah cara simpelnya. Kalau teman-teman mau tahu cara gimana cara key exchange itu nanti bisa dipelajari di tempat lain. Oke. Jadi di sini kita gunakan ini sebagai pengontrolnya. Yang sebelah kanan kita gunakan sebagai pengontrol. Ini yang kita kontrol nanti. Oke. Jadi pertama-tama servernya ini harus terbuka ya. Jadi kalau kita mau connect ke dalam suatu server itu pastikan server itu membuka pintu atau ada pintu yang terbuka. Itu jangan sampai ada pintu yang tertutup. Kalau tertutup kita nggak bisa masuk gitu. Di Kali Linux teman-teman bisa langsung install menggunakan sudo apt install SSH ya. Oke, jadi kita tunggu dulu. Pause. Oke, harusnya sudah ada sih dari pembawaannya. Ini ada error. Tapi kalau saya running komen ini akan lama. Kalau saya buka, nah ini sudah terinstall ya. Memang by default dari Kali Linux sudah ada SSH-nya. Nah, gimana cara kita untuk enable atau mengaktifkan SSH-nya? Jadi tinggal menggunakan sudo service SSH start ya. Oke, nah ini sudah start harusnya. Gimana cara kita cek statusnya? Itu adalah pakai ganti start status. Nah, di sini ada tulisan aktif atau running ya. Artinya bisa digunakan. Nah, coba kita cari apakah memang sudah terbuka. Kita gunakan nmap 7.0.0.1. Oke, nah ini sudah terbuka ya. Nah, nmap ini untuk sekedar melihat aja teman-teman, nanti bisa pelajari di playlist di dalam channel ini juga nanti ke network security ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada SSH-nya terbuka. Oke, artinya sudah bisa. Tapi kita harus tahu apa namanya alamat IP-nya dari si server ini untuk kita konekkan nanti. Jadi kita buka, kita buat, nanti akan muncul pembedanya. Oke, jadi cara connect-nya adalah dengan menggunakan komen kita menggunakan komen SSH, lalu menggunakan user login-nya. User login-nya apa? Di sini ada cyber ya, cyber. Jadi kalau kita ngeceknya teman-teman bisa kembali ke part 1 untuk mengetahui bagaimana cara kita mengidentifikasi kita ini siapa dalam laptop itu atau dalam Linux, sistem Linux. Oke, jadi di sini ada cyber ya. Menggunakan cyber lalu tanda add seperti ini ya. Baru masukin IP-nya. 168.56.103. Oke, nah jadi ini kita harus menggunakan passwordnya. Kita masukin passwordnya. Nah, kita sudah masuk. Nah, yang di atas kan di sini kelihatan ya. Ini adalah terminalnya Ethical Hacking Indonesia. Nah, tetapi di sini kita sudah ke yang di sini, di sebelahnya atau servernya. Artinya kita sudah punya akses gitu. Coba kita who am I. Nah, di sini cyber sama seperti yang di sini. Kalau kita buka tab baru who am I, nah sama, karena di sini juga sama. Tapi yang membedakannya adalah kita sudah pindah ke sini. Coba host name di sini, host name kali, artinya di sini kali ya. Kalau dari sini host name, nah Ethical Hacking Indonesia, artinya kita sudah connect. Oke, itu adalah cara simple untuk masuk ke dalam SSH. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang komen atau perintah yang harus kita jalankan atau perintah yang umum digunakan. Jadi kita bisa menggunakan list seperti ini. Nah, tidak menampilkan. Kalau misalnya kita gunakan ls,
Nah, ini akan menampilkan semua yang ada ya, yang ada pada apa namanya, mesin yang kita remote ini, baik dari yang tidak hidden maupun yang di hidden. Nah, kalau LS strip A ini artinya kita mau melihat semua file yang ada gitu. Nah, di sini kan kalau kita ls biasa, nah hanya menampilkan seperti ini. Tapi kalau kita ls terus strip A, nah dia akan menampilkan titik di sampingnya, itu artinya itu di hidden. Nah, coba kita buka apakah betul. Nah, di sini yang terlihat seperti ls biasa, yang defaultnya adalah hanya ada yang biasa aja. Di sini ada report dan sebagainya, ada go juga. Nah, kalau kita gunakan ls strip A, maka muncullah semuanya. Gimana cara kita ceknya? Kita gunakan Control Alt lalu A. Nah, jadi akan muncul semua ya. Di sini ada Python, ada profile dan sebagainya. Oke, itu adalah gimana cara kita navigasi atau cara kita gunakan terminal dengan perintah. Jadi lebih efisien waktu, lebih cepat lah ketimbang kita harus membuka melalui tatap muka atau interface gitu. Oke. Lalu kita mau membuat suatu directory ya, kita pindah aja ke desktop. Di cyber masih ya, kita buat directory. Jadi perintah yang kita gunakan adalah mkdir, artinya make directory ya. Jadi kita buat namanya di sini, ini directory. Nah, dia akan muncul seperti ini karena kita sudah punya akses dari SSH. Nah, jadi simpelnya seperti itu ya untuk membuat directory. Tuh, itu yang pertama. Nah, gimana cara kalau misalnya di sini kita buat create dokumen empty file, misalnya file seperti itu aja. Oke, kita buka buat ini file text. Oke, kita close. Lalu kita lihat gimana cara kita menghapus file atau folder. Jadi kita tinggal menggunakan perintah rm ya. Jadi kita besarkan dulu terminalnya. Oke, jadi kita tinggal menggunakan perintah rm di masih kita menggunakan rm lalu nama filenya. Di sini kita ada apa aja. Nah, kalau kita tekan tab, maka dia akan menampilkan file yang ada semua di situ. Nah, seperti ini ya. Jadi kita buat aja rm file. Nah, maka file ini sudah terhapus. Itu adalah cara untuk membuat file, menghapus file maksudnya. Oke, file kita kembalikan lagi sebagai bahan percobaan. Ini file text. Oke, selanjutnya adalah kalau kita mau mengcopy file, misalnya dari directory dalam, kita coba buat file di sini. Ini kita asumsikan aja ya. Nah, cara kita mengcopy file itu seperti apa? Kita kembali ke apa tadi ya. Nah, ini filenya. Tinggal menggunakan perintah cp seperti ini, artinya copy. Filenya apa yang mau kita copy? Jadi file, lalu kita bisa arahkan ke directory mana atau di mana kita akan menyimpannya gitu. Misalnya home. Kalau saya mau simpan dia di desktop, maka saya harus home, lalu cyber sebagai user login, lalu desktop. Maka file copy-nya akan pindah ke sini. Itu kita menggunakan cp ini sebagai tempat copy file. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan ada file. Kita sudah tahu isinya seperti apa. Kita buka. Nah, ini file text ya. Jadi isinya adalah tulisan ini file text. Coba kita copy jadi nama lain. Copy file.
Oke, salah, kita kembali ke desktop. Jadi copy file seperti ini, file jadi tes. Nah, coba kita buka file tesnya, itu sama tapi beda nama gitu ya, isinya sama tapi beda nama. Kita bisa menggunakan perintah cp ini atau copy ini untuk membuat file yang sama tapi beda nama gitu. Oke, nah gimana cara kita memindahkan file, gimana cara kita move file dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bedanya copy dengan move ini adalah dia akan memindah semuanya. Itu misalnya file copy, di sini ada file copy ya, kita akan pindah ke dalam directory atau folder ini dir ini ya. Coba kita gunakan mv. Nah, mv ini artinya move ya, jadi kita move file underscore copy ke ini. Nah, jadi dia sudah tidak ada di dalam desktop ini. Coba kita lihat change directory. Nah, ini filenya ada di sini. Coba kita buka, apakah kebetulan ada, dan ada. Oke, di hal yang sama bisa kita lakukan dengan, nah, kita bisa kembalikan menggunakan tanda dodge 2 itu ya. Oke, selanjutnya adalah kita harus bisa sebagai seorang ethical hacker, kalau melihat file seperti ini, kita nggak tahu nih file apa ini kan, karena biasanya file itu ada extensionnya ya, atau ada formatnya lah, mau PDF atau TXT, tapi di sini dia tidak ada itu. Jadi cara kita mengeceknya menggunakan terminal itu seperti apa? Itu menggunakan perintah file yang mana yang mau kita cek gitu, misalnya test yang ada ya. Oke, kita kembali dulu. Nah, kita menggunakan perintah file, baru file yang mau kita tahu apa sih file ini gitu, menggunakan text. Nah, ASCII text ya, jadi ini formatnya adalah ASCII text. Nah, gimana kalau misalnya file copy ini kita kompres jadi Riff Archive, kita jadikan jadi zip, misalnya zip. Ini adalah file copy, ini sudah jadi zip. Apakah menggunakan perintah file ini kita bisa mendeteksi atau membedakannya? Nah, kita coba file zip, dan betul, jadi format filenya itu adalah zip archive. Nah, hal yang sama misalnya saya ganti formatnya jadi tidak ada format gitu, already exist. Oke, jadi kita buat dari sini move file zip, kita copy aja, copy file, copy jadi zip, apa ya namanya, zip aja ya, zip. Ini dia menjadi zip, jadi tidak ada extension seperti ini, ada .zip-nya. Di sini kan tidak ada ya. Coba kita cari test file zip. Nah, dia akan memberikan hal yang sama, jadi ini adalah data menggunakan zip. Oke, terus selanjutnya adalah kalau kita membuat file. Kalau di sini tadi kan kita membuat file seperti ini ya, harus buka, harus klik-klik, ini akan memakan waktu yang lebih banyak. Gimana cara membuatnya? Tinggal touch, lalu nama filenya apa? Nama file yang kita mau buat apa, misalnya file dibuat. Nah, jadi di sini adalah file dibuat sudah ada. Kita bisa mengeditnya, bisa menggunakan perintah nano file dibuat. Oke, jadi kita bisa masukin ini file dibuat menggunakan nano. Oke, nah coba kita buka di sini.
Nah, ini file yang dibuat menggunakan nano. Oke, jadi ini kita mengontrol server ya. Kurang lebih cara kerjanya adalah seperti ini gitu. Oke, kita bisa menggunakan perintah cat file dibuat. Nah, ini sama isinya seperti ini. Oke, next kita akan bahas tentang file permission ya, izin akses dan sebagainya. Oke, kita harus pindah ke directory yang lebih kaya akan ls. Nah, oke. Jadi dalam Linux itu kenapa kita sering anggap bahwa Linux itu lebih kuat pertahanannya secara security dan sebagainya dari OS yang lain, karena dia ada izin akses dari user biasa ke super user. Jadi tidak semua orang atau tidak semua yang login di laptop itu bisa punya hak yang seleluasanya itu tanpa punya credential atau password dari orang yang memang punya laptop itu. Jadi segmentasi izinnya itu membuat Linux itu lebih kuat, yang kita sering anggap lebih kuat gitu, tapi secara kenyataannya mungkin bisa dikoreksi lagi tuh. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi kita lihat di sini ls filenya banyak di sini ya. Ini adalah file system, file root. Kita gunakan perintah ls strip l. Nah, di sini ada rx, rl dan lain sebagainya. Kalau di terminal ini agak kurang kelihatan ya. Kita pindah ke sini. Dan ini saya install baru. Konfigurasinya belum sempurna. ls strip l. Nah, sini kita bisa lihat ini mengindikasikan file atau directory. Nah, yang jelas kalau directory dia ada tulisan D. Kita pindah ke root aja ya. Besarin. Oke. Kita kesini aja. Wait. Oke, di sini aja deh. Oke, kita pindah ke root. Lalu ini adalah file-file yang ada di root yang bisa kita cek secara manual di sini. Ya, file system, dan sama ada bin, ada boot, ada dev, ada etc, home, lib dan sebagainya. Nah, itu sama ya. Oke. Kita ls terus strip l. Nah, di sini kita harus melihat ini adalah flag atau apa namanya, sebuah tanda ya. Tanda file itu bisa diapain gitu. Ada yang bisa dieksekusi, ada yang enggak gitu. Nah, beda-beda di sini. Sekarang dia L dan tadi kan seharusnya strip gitu. Nah, ini mengindikasikan file reguler ya. Jadi itu bisa jadi directory, bisa jadi file biasa dan lain sebagainya. Itu sudah file gitu. Arti dari L dan D ini. Kalau secara defaultnya, secara standarnya itu memang dia strip aja gitu, strip seperti ini, tapi di belakang. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada D R W X R. Nah, harusnya itu adalah R W X R. Kita coba seperti ini, mungkin susah untuk dicerna ya. Oke. Kita buka lagi terminal. Oke, ini susah diatur ya. Sebelah. Oke. Nah, kita di sini aja kurang lebih sama ya. Oke, ls strip l. Nah, jadi di sini kita gambarin dulu. Oke. Jadi strip ini artinya adalah tipe file type ya, file type atau
indikasi folder atau dir ya, directory. Nah, ini adalah indikasinya, itu awalnya. Nah, sedangkan R itu artinya read ya, read. W itu write atau menulis atau mengedit itu. Sedangkan X itu adalah eksekusi. Nah, ini 3 komponen, 4 lah dengan yang di atas. Ini harus kita pahami gitu dulu. Jadi indikasi file, lalu itu bisa dilihat atau cuma sekedar dilihat, dan indikasi bahwa itu bisa diedit dan bisa dieksekusi. Nah, itu adalah file permission atau kelas file dalam Linux gitu. Jadi yang pertama ini adalah file type, seperti yang di atas sudah saya tuliskan. Ini mengindikasikan itu file atau folder atau directory gitu. Nah, terus ada susunannya. Yang pertama itu ada file type, terus ada rwx, terus ada rwx, lalu ada rwx lagi. Jadi dia ada 3 ya, ada 3, 1, 2, 3. Jadi ada 3 tahap gitu. Kita buat aja begini. Ini yang pertama, kita anggap aja 0. Kita anggap ini jadi 1. Kita anggap ini jadi 2. Kita anggap ini jadi 3. Oke. Nah, untuk baris pertama sudah jelas bahwa itu adalah file. Itu adalah file, folder, atau dir. Oke. Nah, untuk baris yang pertama yang di sini rwx. Nah, di sini kalau misalnya dia cuma R, artinya kita bisa read atau cuma bisa melihat. Demikian kalau dia W aja, kita cuma bisa mengedit. Nah, sama halnya kalau dia X, kita cuma bisa mengeksekusi. Nah, tetapi dengan adanya urutan seperti ini, artinya ini punya tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang bisa eksekusi, ada yang tidak bisa, dan lain sebagainya. Ada siapa yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, itu sebetulnya kenapa dia ada pola 0, 1, 2, 3 seperti ini. Nah, oke. Untuk pola pertama, kalau misalnya rwx, misalnya seperti ini ya. Pertama, rwx artinya adalah yang bisa menggunakan atau yang bisa read, write, dan execution itu hanyalah owner. Artinya yang punya file ini aja atau yang punya laptop itu aja yang bisa mengganggu-gugat atau bisa ngapain aja di file yang ini gitu. Jadi bisa kita lihat susunan seperti ini ya. Nah, jadi dari awal seperti ini, loss artinya ini rootnya. Root artinya hanya super user yang bisa melakukan tindakan tersebut sini gitu, dalam file ini gitu. Jadi makanya susunannya ada di awal gitu. Jadi owner yang punya laptop atau owner yang punya folder ini gitu. Hal yang sama juga ada di root. Nah, ini yang paling nyentrik kalau kita lihat ya, root ya cuman boleh super usernya aja. Jadi dia berada pada pola baris pertama gitu. Oke, jadi owner ya atau super user. Oke. Terus yang pola baris 2. Pola baris 2 ada rwx juga. Rwx. Nah, di sini yang bisa menggunakan atau yang bisa read, write, execution itu adalah group owner. Dalam owner itu kan ada grupnya. Misalnya user ya, user. Misalnya dalam satu laptop ada yang kita sebut sebagai user. Nah, di sini kita login pakai user cyber. Nah, di dalam satu laptop Linux ini kita bisa memungkinkan punya user itu misalnya ada 10 user. Nah, kalau polanya itu ada di nomor 2 seperti ini, lalu ini cuma strip,
seperti ini strip di sini, maka yang ada pada group owner itu aja yang bisa menggunakan read, write, dan execution. Oke, jadi polanya harusnya seperti ini. Saya buat set r x set tuh buat oke, salah r x dua ada. Nah, harusnya seperti ini. Kalau yang bisa akses atau yang bisa bertindak di situ hanyalah owner. Nah, kalau yang di bawah sama, polanya cuman strip 3 baru rwx dan di sini 3. Oke. Nah, jadi ini dia punya pola gitu. Oke. Jadi untuk yang owner sudah jelas bahwa hanya ada pada pola pertama. Pola pertama seperti ini ya. Seperti yang di atas ini ya. Dia ada pada pola pertama. Itu kalau untuk si owner. Nah, kalau untuk group owner, jadi yang punya group owner itu ada di pola kedua di sini. Jadi di sini ini titik-titik, ini titik-titik, dan cuman ada di sini aksesnya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke yang ketiga, yaitu RWX. Nah, kalau RWX yang ini, itu artinya untuk semua model user. Nah, semua model user itu seperti apa? Artinya mau itu guest, mau itu super user, mau itu user apapun itu. Nah, itu bisa menggunakan ini. Jadi semua user punya akses gitu. Bisa akses. Artinya semua user punya akses ini gitu. Oke. Telat dulu itu. Kalau masih bingung. Jadi semua user punya akses ke pola ini, pola ketiga gitu. Jadi penulisannya seperti ini. Strip keluarga baru RWX. Nah, ini adalah pola awalnya, pola awal yang bisa kita asumsikan untuk mengenal file permission atau apa namanya hak kita dalam komputer tersebut. Nah, tetapi bagaimana kalau dia seperti ini polanya? Oke, keluarga baru X baru R di sini. Nah, artinya apa? Berdasarkan pola yang di atas, ini owner hanya bisa melihat. Itu artinya satu, owner hanya bisa melihat. Kita kasih pola satu ya. Owner hanya bisa melihat karena ini dia ada pada baris pertama. Gitu. Gimana kalau yang grup baris kedua? Gitu. Nah, artinya apa? Grup itu hanya bisa mengeksekusi, jadi dia tidak bisa mengedit, tidak bisa melihat ya. Jadi ini pola kedua itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang satu dengan yang dua gitu. Jadi kalau misalnya di sini W, ini artinya semua user itu punya akses untuk bisa write atau bisa mengedit gitu. Jadi polanya bisa seperti ini. Oke, coba kita buat di real case seperti ini. Nah, di sini si owner bisa write, bisa read, bisa eksekusi. Nah, jadi kasusnya seperti itu ya. Nah, kalau di sini owner bisa read dan bisa eksekusi gitu. Sedangkan di sini untuk grup hanya bisa mengeksekusi, dan untuk eksekusi dan read ya. Nah, dan untuk semua user bisa mengeksekusi. Terus kita lihat lagi yang, nah kalau untuk yang user bin, nah itu semua bisa ya, dari owner group, dan juga bisa ke user biasa, itu bisa semua. Lalu itu adalah pemahamannya tentang file permission. Nah, ini bisa teman-teman catat nih, termasuk dari note tadi, supaya teman-teman bisa
mengacak-acak ini semua, jadi bisa paham cepat gitu. Saya juga dulu tuh agak bingung kalau dari awal, tapi sekarang sudah bisa. Jadi intinya adalah ini untuk file atau directory. Kalau itu ada pembedanya antara duanya, itu bisa kita cek nanti menggunakan komen-komen yang sudah ada, misalnya pakai cd kah, pakai cat, itu bisa kita gunakan. Nah, ini yang pertama untuk owner, yang kedua adalah owner group, yang ketiga adalah semua model user, owner group, guest, apa segala macam itu bisa mengakses atau apapun di file ini. Itu sesuai dengan permission yang ada. Misalnya R ya dia bisa lihat, kalau X ya dia bisa mengeksekusi, kalau W ya dia bisa ngedit gitu. Oke, itu untuk file permission. Terus ada lagi komen yang paling penting juga, yaitu switch user. Jadi sekarang who am I? Sekarang ini adalah cyber. Nah, tapi kan di dalam komputer ini cuma ada satu user, yaitu cyber. Jadi kita tidak bisa pindah user gitu. Kalau lain kasusnya, kalau saya punya beberapa user gitu dalam laptop ini gitu. Tetapi caranya adalah cuman su, artinya super user ya. Bisa juga kita pakai sudo su gitu. Kalau misalnya kita pakai su, nanti akan ditanyakan passwordnya gitu. Kalau sudo user itu akan ditanyakan juga. Nah, tidak ada bedanya gitu. Artinya dari awal kita sudah mengeksekusi gitu. Nah, caranya su lalu nama user di sini gitu. Jadi sama juga dengan yang sudo su nama user. Nah, jadi bisa menggunakan su aja atau juga bisa menggunakan sudo atau super user do. Oke. Next, yaitu kita harus paham apa itu directory yang umum dan directory yang harus kita kenali itu dalam suatu sistem. Nah, ini kita sudah ada dalam file root tadi ya. Jadi file rootnya adalah cd, cd, change directory, baru slash. Oke, baru ls. Nah, di sini ini adalah file root ya. File root yang ada pada sistem kita. Jadi bisa kita lihat di sini. Oke, nah di sini ya file sistem kita. Oke, nah yang paling penting itu adalah ada etc. etc kita buka. etc itu kenapa dia penting? Kita bisa melihat di sini file-file yang ada di sini itu sangat penting. Ada fstep. Nah, ini bisa berpengaruh ke hard disk, pengaruh ke tempat penyimpanan kita dan lain sebagainya. Kalau ini salah dikonfigurasi, maka laptop kita atau server kita itu bisa rusak gitu, atau bisa miskonfigurasi. Jadi di sini juga ada pswd, jadi artinya itu passwordnya. Nah, di sini menyimpan password dan log lain sebagainya. Ini sangat vital kalau dalam Linux, kalau orang bisa mengakses ini. Jadi kalau misalnya dari website teman-teman, kalau bisa diakses itu file ini, maka itu adalah kelemahan sistem. Jadi nggak boleh ya. Terus ada bash history dan sebagainya. Jadi sesuatu yang memunculkan memunculkan identitas itu kita nggak boleh gitu. Dan di sini juga ada mana tadi? Ada database ya, ada MySQL dan Samba. Jadi ini bahaya sekali. Jadi ini adalah hal yang kita harus pahami ketika kita jadi yang mendefense. Ya, kalau kita jadi attacker atau jadi penyerang, ya ini yang kita serang, ini yang kita cari isinya apa di sini gitu. Oke. Itu tentang yang pertama. Yang kedua adalah var. Apa yang ada dalam var? Nah, ini ada website kita. Di sini default folder untuk website. Itu ada mail, ada log lagi, ada opt. Nah, opt ini biasanya untuk directory, untuk repository. Ini run, ada log, ada library, ada cache-nya kita,
kesimpan di sini, ada backup kita. Nah, itu kenapa folder var ini sangat penting dan jangan sampai ada yang bisa akses kecuali kita. Oke, next kita pindah ke root. Sudah jelas bahwa ini adalah file yang tidak boleh diakses oleh semua orang. Bahkan kita sebagai user login, kalau bukan hak aksesnya adalah super user, kita nggak bisa. Seperti ini. Kecuali sudo root. Nah, found cd. Oke, right. Root mission. Jadi is a shell built-in command. It cannot be run directly. As option might be used to run privileged shell. The option might be used to run command specific directory. Ya, oke. Kita pindah. Tak bisa ya. Oke. Caranya adalah super user masuk. Terpindah. Nah, itu sudah berada pada super user ya. Coba kita masuk ke dalam root. Nah, dia bisa. Tuh. Kenapa tadi nggak bisa? Karena kita belum ada pada root atau super user ini. Kalau orang bisa akses ini kan bahaya. Walaupun ini tidak ada isinya, tapi ini ada root atau adalah akar dari file system kita atau akar dari sistem kita. Jangan sampai orang bisa akses ini. Terus keluar ke dalam guest atau user biasa, itu adalah cyber. Ini kita bisa ngapain aja di luar kalau menggunakan cyber ini. Tapi kalau misalnya kita mau masuk ke dalam root, dia nggak bisa. Gitu, kita harus putar user. Itu, oke. Jadi itu bahaya sekali. Jadi teman-teman harus memproteksi file folder tersebut. Oke. Next itu adalah temp. Jadi saya nggak pernah dibuka nih, sebentar dulu. Takut ada yang belum saya hapus. Oke, amannya. Saya kira ada. Oke, jadi ini adalah temporary directory /temp ini ya. Jadi dia ada di luar dari sini. No. Nah, mana temp? Di sini ada temp. Jadi kita masuk temp. Ini temp. Oke. Oke, ini isinya seperti ini. Nah, kenapa harus kita ketahui folder ini? Sebagai seorang attacker, kalau kita masuk ke dalam satu sistem, atau sebagai seorang ethical hacker, kalau kita masuk ke dalam satu sistem, folder ini adalah salah satu folder yang harus kita cek. Kenapa? Karena di sini aksesnya kita itu bisa menyimpan file enumeration atau file-file yang kita anggap itu adalah file penting kita yang akan kita bawa lari. Tuh. Misalnya kalau kita mainkan skenario real apa namanya, skenario realnya gitu. Misalnya kita diminta untuk jadi red team, ya kita harus mempraktekin itu skenario nya secara betul-betul gitu. Dan kita akan nanti report lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa secara default ini bisa read, write, dan eksekusi. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk kepentingan kita sebagai attacker atau sebagai ethical hacker atau sebagai red team gitu. Oke, saya kira itu yang penting untuk kita bahas untuk part kedua, dan teman-teman sudah mencatat dan bisa nanti mempraktekannya ulang mulai dari part 1 sampai sekarang part 2 dan nanti part ketiganya. Oke, jadi fundamental ini sangat penting untuk dibiasakan, karena untuk kedepannya itu teman-teman bisa belajar dan belajar melalui trial and errornya. Tetapi hal dasar seperti ini teman-teman harus tahu gitu, karena dulu secara pengalaman saya buka terminal kayak gini bingung, ini mau ngapain nih gitu. Nah, dengan pengetahuan yang sudah saya berikan dari part 1 sampai part 2, ini sudah termasuk pengetahuan dasar yang penting gitu untuk teman-teman pahami gitu. Nanti kita akan bahas Linux yang fundamentalnya untuk yang part ketiga di video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja untuk mensupport channel ini agar berkembang. Teman-teman bisa
like, comment, and subscribe. Terus di share video ini ke sosial media kalian atau ke komunitas kalian untuk bisa belajar bersama gitu. Oke. Yeah, see you in the next video guys. Thank you.